Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 10 dan Wali kelas 11, juga peserta AN yang kami banggakan. Pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Sehingga kalian bisa mengerti apa itu AN dan apa yang akan dikerjakan. Peserta AN yang kami banggakan, kami sosialisasikan bahwa AN itu merupakan suatu penilaian tentang mutu sekolah kita, tentang pembelajaran kita di sekolah, dan tentang karakter peserta didik atau nanti ada survei lingkungan belajar juga. Nah, kalian yang menjadi peserta AN ini adalah peserta yang dipilih secara acak atau random sampling dari Kemendikbud. Jadi tidak sekolah yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah Kemendikbud atau kementerian dari pusat sana. Sistemnya apa? Diacak, di random, dan sampling. Jadi kalian ini adalah peserta-peserta yang terpilih untuk mewakili dari keseluruhan jumlah siswa yang ada. Karena peserta AN itu sejumlah kelas 11, 45, plus cadangan 5, berarti 50. Begitu juga kelas 10, sejumlah 45 dan cadangan 5. Jadi semua total yang ikut AN kelas 10 dan kelas 11 adalah sejumlah 100 siswa. Itu penentuannya dari Kemendikbud, bukan sekolah yang menentukan. Maka kalian harus bertanggung jawab. Artinya apa bertanggung jawab? Kalian yang sudah ditunjuk mengikuti AN, maka bertanggung jawab dan disiplin dan berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan atau sudah dijadwalkan. Sekarang saya mau share tentang apa namanya AN itu apa. Ini Mbak. Asesmen nasional, yaitu penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah atau program kesetaraan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa asesmen nasional itu merupakan sebuah penilaian secara keseluruhan untuk mutu sekolahan. Yang melaksanakan asesmen siapa? Nah, yang melaksanakan asesmen itu kalian yang ditunjuk. Maka nanti jika kalian mengerjakan soal-soalnya harus sungguh-sungguh. Soal-soalnya itu terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter. Nah, inilah nanti kalian harus yang kalian pahami betul apa itu soal yang namanya soal literasi, soal numerasi, dan karakter. Oke, sekarang saya lanjutkan 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama yaitu apa? Ada 3 instrumen utama asesmen nasional. Yang pertama yaitu literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga survei karakter. Literasi itu membaca, ya kan? Membaca. Jadi kalian harus memahami betul. Paham dengan teks yang kalian akan baca. Numerasi yaitu mengukur kualitas
mengerjakan sebuah penerapan tentang hitungan, tentang angka, itu numerasi. Survei karakter yaitu mengukur sikap, nilai keyakinan dan kebiasaan sesuai dengan karakter siswa. Jadi ada 3 instrumen asesmen nasional yang nanti akan diujikan ke kalian. Asesmen nasional itu bertujuan yang pertama memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua tujuannya yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selanjutnya, bahwa gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah itu untuk mencapai tujuan utama. Artinya apa? Bahwa nanti asesmen itu dinilai dari capaian kalian mengerjakan sebuah soal-soal yang akan diujikan nanti. Selanjutnya, siapa yang menjadi peserta asesmen? Ya kan? Yang menjadi peserta asesmen adalah seluruh satuan pendidikan atau sekolah, ya, sekolah dasar maupun menengah di Indonesia. Jadi semuanya sekolah mulai dari tingkat dasar sampai sekolah tingkat menengah itu ada asesmen nasional. Pesertanya siapa? Yang tingkat dasar kelas 5, SMP itu kelas 8, dan yang SMK itu kelas 11, kecuali SMK PK, Sekolah Pusat Keunggulan seperti SMK 2 ini, maka peserta asesmen itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Dan guru juga atau pendidik mengikuti asesmen nasional yaitu di survei lingkungan sekolah atau survei lingkungan belajar. Jadi intinya asesmen itu diikuti oleh seluruh sekolahan yang ada di Indonesia. Pesertanya untuk kelas dasar atau sekolah dasar itu kelas 5, yang SMP itu kelas 8, dan yang SMK atau SMA itu kelas 11, kecuali SMK PK diikuti oleh kelas 10 maupun kelas 11. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalian ini termasuk sekolah SMK PK karena yang ikut asesmen yaitu kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kata minimum dari AKM? Kata minimum itu artinya konten yang diukur itu pada literasi membaca dan numerasi. Artinya apa? Tidak semua konten yang ada di kurikulum diujikan. Maka nanti pada saat mengerjakan AKM itu adalah literasi membaca, literasi numerasi, dan survei belajar. Itu yang diujikan. Jadi minimum, tidak keseluruhan. Kalau jadi tidak semua konten yang ada pada kurikulum diujikan. Selanjutnya, komponen-komponen dari literasi membaca dan numerasi. Tadi saya katakan pada saat kalian nanti mengerjakan soal asesmen nasional atau AN, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu ada teks informasi dan sastra. Isinya seperti itu. Jadi ada sebuah teks nanti kalian disuruh membaca, kalian memahami, menemukan interpretasi, integrasi, dan refleksi informasi. Jadi kalian bisa menemukan isi dari teks informasi dan teks sastra. Nah, untuk yang literasi numerasi, kontennya apa? Ada aljabar, geometri, pengukuran data, dan tidak kepastian. Jadi itulah komponen-komponen dari literasi membaca dan numerasi. Ada yang dijelaskan tadi ya, yang numerasi ada aljabar, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Selanjutnya bentuk soal asesmen.
pilihan ganda hanya satu yang benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar itu lebih dari satu, terus menjodohkan isian singkat dan non-objektif yaitu essay. Jadi soal-soal yang ada di asesmen bentuknya seperti ini, pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat. Lama waktu mengerjakan soal tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit, survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Itu durasi waktu yang nanti akan kalian lakukan pada saat asesmen. Nah, sekarang apakah dari nilai skor minimum dalam AKM di AKM itu ya tidak ada skor untuk individu, tetapi skornya itu merupakan level kompetensi cakap atau mahir. Jadi kalian itu setiap level kompetensi diharapkan mencapai level mahir. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika kalian mengerjakan sampai mencapai level mahir, itu menandakan bahwa mutu sekolahan itu baik atau bagus. Itu dilihat dari segi kalian mengerjakan setiap level kompetensi. Itu sekilas tentang apa itu asesmen nasional yang akan kalian lakukan nanti pada pada saat asesmen tanggal 20 sampai tanggal 23. Untuk pelaksanaan simulasi nanti, ini di luar apa arti asesmen, kegiatan-kegiatan asesmen yang akan kalian lakukan, yang pertama itu nanti adalah tanggal 2 September, khusus untuk kelas 10, mengikuti simulasi yang kedua. Simulasi yang kedua untuk kelas 10. Dan nanti tanggal 8-9, ada gladi bersih yang akan diikuti oleh kelas 11 dan 10 atau 10 dan kelas 11 mengikuti gladi bersih AN. Dan selanjutnya pelaksanaan AN-nya atau ANBK-nya yaitu tanggal 20 sampai 23 September. Jadi itu hal-hal yang harus kalian garis bawahi bahwa pelaksanaan AN itu nanti akan terjadwalkan dan kalian harus aktif memantau melihat grup AN di AN-nya masing-masing. Kalau kelas 10 lihat grupnya secara aktif, kalau belum paham tanya ke wali kelasnya. Begitu juga kelas 11, jika ada yang belum diketahui atau belum paham, silakan bertanya ke wali kelasnya. Nanti akan mendapatkan penjelasan yang sejelasnya sekiranya kalian bisa memahami. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi AKM hari ini, karena waktunya memang dibatasi, tidak harus singkat dan jelas, sehingga nanti kalian bisa menjalankan tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai peserta asesmen nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sosialisasi ini. Saya akhiri sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jika ada yang belum paham, tadi sudah saya tekankan, kalian bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada wali kelas. Demikian ya. Ada masukan dari wali kelas atau Bu Ovi atau Bu Eti untuk menambahi sebentar? Atau Mas Sutar?
Oke. Sudah ada chat, katanya sampun, Bu. Oke. Atau ada pertanyaan, saya buka satu termin saja, satu peserta untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup. Oke. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain atau adik-adik peserta AN yang bertanya? Ya sudah, nggih. Kalau demikian, tidak ada pertanyaan, kalaupun ingin tanya nanti ke wali kelas tidak apa-apa. Mungkin malu di sini banyak teman ya. Oke. Kalau begitu kita akhiri sekian Zoom kali ini. Selamat siang dan selamat istirahat.